Ketahanan pangan. Gagasan swasembada dalam 3 tahun. Target swasembada pangan dalam 3 tahun adalah ambisi besar, tetapi mari kita jujur, sebuah mimpi yang nyaris mustahil jika mempertimbangkan kondisi sistemik yang kita hadapi. Pertanian di Indonesia tidak hanya terhambat oleh masalah teknis, tetapi juga kerusakan struktural yang membutuhkan waktu lebih dari sekadar satu periode pemerintahan untuk diperbaiki. Sebelum kita terjebak dalam euforia kebijakan ini, mari kita bedah realitas di balik pertanian Indonesia. Kritik terhadap kebijakan swasembada. 1. Reformasi struktural yang terlupakan. Pertanian bukan hanya tentang menanam lebih banyak atau meningkatkan hasil panen. Ada 3 akar masalah utama yang selama ini diabaikan. Ketergantungan pada impor input produksi, 80% bahan baku pupuk, seperti kalium dan fosfat, masih impor. Bagaimana mungkin kita berbicara swasembada jika bahan dasar pertanian kita saja berasal dari luar negeri? Masalah agraria, 56% petani hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektar BPS, 2023. Kebijakan redistribusi lahan belum ada terobosan nyata. Apakah kita hanya akan terus menyewa lahan tanpa menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah? Distribusi yang buruk, jaringan distribusi pangan didominasi oleh kartel dan mafia, dengan margin keuntungan terbesar berada di tangan mereka, bukan petani. 2. Politisasi pertanian. Gagasan swasembada pangan seringkali hanya menjadi jargon politik. Faktanya, anggaran sektor pertanian dalam RAPBN 2024 hanya sekitar 2,4% dari total anggaran, jauh dari cukup untuk menopang revolusi agraria besar-besaran. Komitmen tanpa alokasi sumber daya yang memadai adalah omong kosong belaka. 3. Ilusi, revolusi teknologi. Penggunaan drone dan pupuk cair seperti yang disebutkan dalam program Jampi Tukul adalah langkah maju, tetapi langkah ini hanya menyentuh permukaan masalah. Efisiensi biaya. Pupuk cair yang disebut mampu menekan biaya hingga 5 juta rupiah per hektar tidak menyelesaikan ketergantungan petani pada kredit berbunga tinggi. Perbankan besar cenderung enggan memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk sektor pertanian. Teknologi untuk siapa? Dengan rata-rata pendidikan petani hanya lulusan SD. BPS 2022, pengenalan teknologi canggih membutuhkan pelatihan dan waktu yang tidak singkat. Siapa yang akan membayar semua itu? Mengapa Indonesia mengimpor beras? Mengimpor beras bukan sekadar persoalan rendahnya produktivitas. Ada 4 alasan utama. Tidak sinkronnya data produksi. Data Kementerian Pertanian seringkali berbeda dengan BPS. Tahun 2023, klaim surplus 1 juta ton beras dibantah oleh data faktual di lapangan. CNN Indonesia, 2023. Krisis pasca panen, 20-30% hasil panen rusak sebelum sampai ke konsumen akibat kurangnya fasilitas pasca panen seperti dryer dan silo. Kebijakan harga yang bias. Harga dasar gabus seringkali terlalu rendah untuk menutupi biaya produksi petani. Kartel beras, Bursa Beras Cipinang adalah medan para spekulan. Perubahan harga Rp100 per kilogram bukan soal supply dan demand, tetapi permainan harga oleh kartel. Mengapa generasi muda tidak mau bertani? Generasi muda tidak tertarik bertani karena prospek ekonominya suram. Pendapatan rata-rata petani pada 2023 hanya Rp1,5 juta per bulan. BPS, jauh di bawah UMR kota besar. Selain itu, pekerjaan ini dianggap tidak bergengsi dan berisiko tinggi terhadap cuaca serta fluktuasi harga pasar. Mengapa banyak yang rugi di bisnis pertanian? Sektor pertanian di Indonesia seperti perangkap modal kecil. Masalahnya meliputi regulasi pajak. Banyak usaha pertanian kecil-kecilan yang tidak tahu cara mengakses insentif pajak, sementara pelaku besar yang terhubung dengan elit politik mendapat keuntungan. Persaingan tidak sehat. Produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang mendapat subsidi besar dari negara asal. Apa yang harus negara lakukan? 1. Nasionalisasi distribusi pangan. Mafia pangan hanya bisa dihentikan dengan langkah radikal. Nasionalisasi jaringan distribusi pangan, dari penggilingan hingga pemasaran. Pemerintah harus mengambil peran sentral, meski ini mungkin tidak populer di kalangan elit bisnis.
2. Pendidikan petani yang serius. Program pelatihan berbasis teknologi harus menjadi prioritas. Blockchain misalnya, bisa diterapkan untuk mencatat distribusi beras secara transparan sehingga kartel sulit bermain. 3. Redistribusi tanah secara nyata. Reformasi agraria harus dilaksanakan tanpa kompromi. Pemerintah harus berani mengambil alih tanah-tanah terlantar milik korporasi besar untuk dibagikan kepada petani. 4. Mengubah skema subsidi pupuk. Alihkan subsidi pupuk dari bentuk barang ke bentuk dana langsung untuk petani. Biarkan mereka memilih teknologi dan metode terbaik sesuai kebutuhan lokal. Target swasembada pangan dalam 3 tahun hanya akan menjadi ilusi tanpa reformasi struktural yang nyata dan radikal. Masalah pertanian di Indonesia bukan sekadar soal hasil panen, tetapi bagaimana kebijakan yang adil dan berani bisa diterapkan.